Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairum maqaman wa ahsanu nadiyya. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul muttasifu bil makarimi kibaru wa sabiyyah. Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta mengizinkan kaki kita melangkah berkumpul di tempat yang diberkahi, di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah menggenggam Islam hingga akhir zaman. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Setelah PBNU, kemudian Muhammadiyah, kini Persis menyatakan terima konsensi tambang. Demikian salah satu judul berita di media mainstream 29 Juli 2024. Alasan PP Persis terima kelola tambang untuk menjadi contoh yang benar. Sebagaimana diketahui sebelum Persis, Nahdlatul Ulama atau NU dan Muhammadiyah telah lebih dulu menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang. Alasan ketiga ormas Islam tersebut tak jauh beda. Sebagaimana Persis, Muhammadiyah misalnya berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam. Seolah tak mau ketinggalan, Majelis Ulama Indonesia atau MUI pun mengaku tengah mengkaji kemungkinan untuk turut mengelola usaha pertambangan dari pemerintah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Terkait kepemilikan umum, tambang adalah bagian dari kepemilikan umum. Menurut Syekh Muhammad Husain Abdillah, ulama-ulama yang harus kita ikuti yaitu para ulama yang lurus. Menurut Syekh Muhammad Husain Abdillah, ada 3 macam kepemilikan umum. Pertama, apa saja yang menjadi hajat hidup orang banyak, contoh air yang berlimpah ruah, yang depositnya besar, padang rumput yang luas atau hutan, api, dalam hal ini adalah sumber energi, dan lain-lainnya yang berupa tambang. Yang kedua, benda-benda yang dari segi bentuknya tidak boleh dikuasai oleh individu seperti jalan, jembatan, sungai, danau, dan lain-lain. Itu adalah barang milik umum. Yang ketiga, barang tambang yang depositnya besar, contoh tambang emas, tembaga, timah, dan lain-lain. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kita harus berpijak kepada ajaran Islam yang benar. Bukan ketika sesuatu yang salah kita terlibat dalam kesalahan. Sebagaimana ada partai Islam berpendapat, tidak apa-apa uang kita korupsi daripada partai-partai sekuler yang korupsi. Kita bisa menggunakan untuk dakwah Islam alasannya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak benar. Begitu juga dalam pengelolaan tambang. Ketika itu adalah barang milik umum yang harus dikelola oleh negara, maka jangankan individu, ormas pun tak boleh memilikinya. Dalam pandangan Islam, barang tambang dalam jumlah besar merupakan milik umum, al-milkiyah ammah. Dasar utamanya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Al-muslimuna syuraka'u fi thalathin fil kala'i wal ma'i wan nari. Kaum muslim berserikat memiliki hak yang sama dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air dan api. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Para ulama hadis menilai para perawi hadis ini thiqah atau terpercaya, sehingga hadis ini sah dijadikan hujah. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan adalah milik umum dan tidak boleh dimiliki oleh individu asing-asing termasuk ormas, walaupun itu adalah ormas Islam. Para ulama sepakat bahwa air, padang rumput dan api adalah milik bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan sumur di Taif dan Khaybar untuk dimiliki untuk menyirami kebun, menunjukkan bahwa kepemilikan umum bukan karena zatnya tetapi karena sifatnya yang dibutuhkan oleh orang banyak. Semua fasilitas publik seperti jalan raya, pantai dan barang tambang termasuk dalam kepemilikan umum dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan semua anggota masyarakat, bukan individu atau kelompok tertentu maupun ormas-ormas. Contoh penerapan prinsip ini adalah hadis tentang tambang garam yang ditarik kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui bahwa depositnya berlimpah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa barang tambang dengan deposit yang berlimpah ruah adalah milik umum dan tidak boleh dimiliki kecuali hanya oleh negara mengelolanya. Imam Ibnu Qudamah menegaskan bahwa barang tambang yang melimpah seperti minyak bumi, air, timah dan lain sebagainya termasuk dalam kepemilikan umum. Dengan demikian, seluruh barang tambang yang jumlahnya melimpah atau besar tidak boleh dimiliki oleh individu, swasta atau asing, termasuk smelter-smelter. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, berdasarkan paparan di atas jelas bahwa semua tambang dengan deposit besar harus dikelola oleh negara dan haram dikuasai oleh individu, swasta, asing maupun ormas, termasuk ormas Islam. Kalaupun dalam pengelolaannya negara melibatkan pribadi-pribadi, swasta, asing, mereka semua hanya boleh menjadi mitra pelaksana seperti operator yang dibayar kontrak atau digaji, bukan diberi konsesi, penguasaan atau hak kepemilikan atas tambang-tambang tersebut. Ormas-ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan MUI seharusnya mendorong negara untuk mengambil alih semua tambang yang dikuasai oleh oligarki, swasta dan asing demi kepentingan rakyat, bukan malah terlibat dalam berbagi konsesi yang sesuatu yang diharamkan oleh Islam. Alhasil, ormas-ormas Islam yang seharusnya tidak tergoda untuk terlibat dalam penguasaan suatu keharaman, yaitu pengelolaan tambang apapun. Ormas-ormas Islam harus tetap fokus pada amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran, mengoreksi kebijakan negara yang melenceng dari syariat Islam. Kalaulah ormas-ormas Islam sudah terlibat dalam konsensi dan banyak hal lainnya, maka bagaimana lidah-lidah mereka akan bisa mengoreksi penguasa-penguasa ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebaikan Islam dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka itulah kaum yang beruntung. Quran surat Ali Imran 104. Di tengah kekayaan barang tambang yang amat berlimpah ruah di negeri ini, kita lihat potret rakyat kebanyakan tetap miskin. Ketika harga timah
di Indonesia, tambang timah di Indonesia, tambang timah di Bangka Belitung, para konsesi-konsesi yang memegangnya kemudian ditangkap hari ini. Lihatlah rakyat kita semakin susah. Padahal rakyatlah sesungguhnya pemilik semua tambang yang ada, yang dikelola oleh negara dengan benar untuk kepentingan sepenuhnya kepentingan rakyat, termasuk sumber daya alam lainnya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah bima amara wa tahu amma wa'lamu annallaha amarakum bi amrin ba'da fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi wa qala ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'i wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radha anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasruddin wasul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' annal bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi wa dzikrum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.